Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM di mana saja Anda berada, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Ya, kami doakan semoga Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua ya. Berbagai limpahan nikmat tersebut sehingga membuat kita bisa dimudahkan untuk bisa menjalankan berbagai amal soleh ya. Tentu saja itu adalah karunia dari Allah yang patut kita syukuri dan tidak ada ungkapan terindah ya selain dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di hari Sabtu malam Ahad ya, di malam yang ke-14 ya dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, atau maksud kami malam ke-15 ya di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2023. Kembali kita berjumpa dalam serangkaian program keluarga mengaji, dan seperti biasa tentunya di setiap Sabtu malam Ahad kita hadirkan dalam format majelis bincang-bincang santai syarat manfaat ya, yang insya Allah akan menghadirkan tema-tema yang bervariatif ya, untuk bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya dengan pemateri kita di Sabtu malam Ahad ini bersama dengan Ustadz Indra Sudrajat Hafizahullahu ta'ala ya. Dan adapun tema yang insya Allah akan diangkat pada pertemuan malam hari ini adalah menjadi muslim produktif ya. Sebuah pembahasan yang kiranya penting untuk kita angkat ya, karena mengingat betapa pentingnya produktivitas bagi seorang muslim, dan nanti produktivitas di sini yang dimaksud seperti apa, karena juga ada juga yang mengidentikan produktif itu dengan kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi begitu ya. Tapi dalam pandangan Islam nanti seperti apa nanti akan dijelaskan ya insya Allah oleh Ustadz Indra Sudrajat Hafizahullah Ta'ala, yang juga akan memotivasi kita semua ya, teman-teman keluarga muslim, untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik sehingga menjadi betul-betul produktif ya waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Indra Sudrajat yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Sehat alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Senang sekali kita bisa berjumpa. Anak pribadi senang gitu berjumpa lagi dengan Ustadz Indra Sudrajat Masya Allah ya. juga sama. Semoga ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya, tentang keutamaan dari bertemunya dua orang muslim Ustaz ya. Bertemu dan berpisahnya tentunya karena iman Ustaz ya. Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita semua ya. Dan tentu saja kita berharap tentu akhir yang baik dari kehidupan ini ya, yaitu husnul khotimah. Baik pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, tema kita di kesempatan malam hari ini adalah menjadi muslim produktif. Tad, ini kan bicara tentang produktif ini tentu banyak di antara teman-teman kaula muda kita di luar sana yang sudah mengenal istilah gabut gitu ya. Ada juga yang mengistilahkan dengan misalnya mager, malas gerak. Itu kan tanda-tanda bahwa mereka memang betul-betul tidak mau melakukan aktivitas apapun gitu ya di waktu senggang yang mereka miliki, Ustaz. Khawatirnya bahwa apa yang jadi kebiasaan tersebut, yaitu mager atau misalnya apa yang mereka sebut dengan gabut atau apalah gitu ya, intinya bahwa mereka malas ngapa-ngapain gitu ya, sehingga waktu yang diberikan kepada mereka berupa keluangan waktu yang ada itu tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak produktif gitu. Mereka lewati begitu saja, Ustaz. Nah, kita pengen tahu dulu Ustaz, mungkin sebagai mukaddimah ya dari pertemuan kita di malam hari ini, tentang penjelasan makna produktif dalam pandangan Islam dan urgensi atau pentingnya waktu bagi seorang muslim. Ustaz, tafadhol. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر وسيد المرسلين نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. Saudaraku seiman, menanggapi dan membahas tentang arti produktif dalam pandangan Islam. Tentu ini adalah perkara yang harus kita ketahui dulu apa arti produktif itu sendiri. Produktif ini adalah upaya untuk senantiasa memberikan manfaat atau kegiatan yang mendatangkan manfaat, itu produktif ya. Jadi ada hasil yang kita dapatkan, entah itu berupa values, artinya nilai-nilai, ataupun berupa materi ya, berupa materi yang bisa diukur dengan nilai itu sendiri. Tentu ketika berbicara produktif berarti berbicara tentang bagaimana kita mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri. Kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ya tentunya ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Ya. Ini ayat ini berpesan kepada orang-orang beriman ya, kepada orang-orang beriman. Kenapa panggilan ini kepada orang-orang yang beriman? Karena memang orang beriman itu memenuhi dua kriteria. Ya, disebut seseorang itu beriman, dia memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama ilmu, ya dia berilmu. Kriteria yang kedua amal, dia beramal. Berarti orang yang beriman itu adalah orang yang berilmu dan punya amal dan beramal. Adapun orang yang mereka hanya sekedar iman talaffuz saja, mujarrad bit talaffuz, yaitu hanya sekedar ucapan saja, ini tidak dikatakan iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya itu adanya memenuhi kriteria dia berilmu dan beramal. Ini yang disebut dengan ilmun nafi'. Setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, Allah katakan kepada kita semuanya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasiat takwa adalah wasiat yang tertinggi. Wasiat takwa adalah wasiat yang memang Allah ikat pada setiap kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karenanya Allah menginginkan siapapun yang mereka itu beriman kepada Allah, siapapun yang mereka itu memiliki ilmu dan menyertakan dari ilmu yang mereka miliki adalah amal perbuatan, maka ada perhatian yang harus kita perhatikan. Bertakwalah kepada Allah. Artinya kita menjalankan kehidupan ini harus disertai, harus dilandasi dengan nilai-nilai takwa. Apa yang ingin Allah katakan setelah ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad? Maka hendaknya seseorang itu melihat apa yang dia perbuat untuk hari esok. Ya. Makanya siapa yang menanam, dia akan menuai. Ya. Maka dari itu kita berbicara produktif berarti bicara perbuatan yang mendatangkan manfaat di hari esok. Di hari yang akan datang, minimalnya beberapa detik yang akan datang, kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Jika perkara itu kita lakukan dengan penuh sadar bahwa seorang muslim harus punya kreativitas dan produktivitas tinggi. Kemudian wattaqullah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengikat dengan takwa di depan ayat ini, Allah ikat kembali sebelum akhir ayat ini, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya menjalankan tugas sebagai seorang mukmin yang memiliki manfaat kepada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Artinya melakukan perbuatan yang positif, produktif, kreatif, penuh inovatif adalah sebuah kegiatan yang mendatangkan manfaat untuk diri dan orang-orang di sekitarnya. Maka ini adalah seorang mukmin yang mereka itu sadar akan pentingnya kampung akhirat, akan pentingnya pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat nanti. Maka dia jalankan hidup ini dengan penuh amanat. Amanat hidup ini adalah bergerak, melangkah, berbuat yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, yang kita sebut dengan kata produktif. Kemudian kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Saya lupa suratnya, tapi yang jelas Allah menyatakan di dalam firman-Nya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalahum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, beramallah. Amal yang di sini adalah amal yang mendatangkan manfaat untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Apa yang diinginkan dari amal tersebut? Niscaya Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kau lakukan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang produktif, artinya produktif itu punya nilai, punya manfaat untuk diri kita, maka hasil dari segala sesuatunya insya Allah adalah kebaikan untuk diri kita itu sendiri. Jadi tidak pernah menyanyiakan perbuatan yang tidak ada yang tidak ada gunanya. Ngapain kita melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya? Nggak penting, ya. Harus kita itu harus menampilkan sisi kebaikan dalam diri kita. Kita diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa kata Umar, antuslihu ma razaqakumullah inna kulla syai'in tanfisa. Hendaknya engkau memperbaiki taraf hidup yang Allah telah rizkikan kepada dirimu, karena segala sesuatunya berlaku persaingan. Maka ini menuntut adanya produktivitas seorang mukmin dalam mengisi waktu-waktu yang luang dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya dan masa depannya. Maka dari itu di ayat yang saya bacakan di depan, yaitu wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ini penting untuk kita hayati. Hendaknya kita berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk hari esok. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok? Ini yang harus kita tanyakan dalam diri kita saat ini. Kemudian berbicara dengan produktivitas itu sendiri yang mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri, kita pun diingatkan oleh Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wallahu ta'ala bishawab. Iya, Masya Allah, sebaik-baik tentu manusia adalah orang yang memberikan manfaat buat orang lain saja, dan itu bisa kita maknai sebagai seorang muslim yang di situ produktif ya dalam pandangan Islam. Betul. Ya, artinya bahwa baik itu hasil yang didapatkan adalah bernilai materi ataupun tidak, intinya adalah bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat buat orang lain, Ustaz ya. Betul. Dan tentu saja kita juga ingin dicerahkan Ustaz tentang betapa pentingnya waktu bagi seorang muslim, Ustaz, tentang 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tadi disampaikan juga Ustaz menjelaskan ya tentang bagaimana seorang muslim bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, karena besok harus lebih baik dari sekarang, Ustaz ya. Betul. Dan benarkah bahwa produktif itu selalu diidentikan dengan aktivitas-aktivitas duniawi, Ustaz? Bagaimana Islam memandang hal ini? Iya. Kita dituntut untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, karena kebaikan itu akan memberikan kebaikan pula pada diri kita. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang buruk yang mencelakai diri kita, karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan, dan keburukan itu juga akan melahirkan keburukan yang lebih dahsyat lagi. Maka dari itu tidak boleh seseorang melakukan perbuatan buruk. Allah mengingatkan tentang hal yang demikian, wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. Jangan kalian merusak apa yang ada di atas muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Dan kerusakan yang paling rusak di atas muka bumi ini yang tidak mendatangkan manfaat adalah menyebarluaskan tentang kesyirikan, dosa-dosa kesyirikan. Ini sangat tidak bermanfaat, dan memang ini adalah kerusakan yang paling utama, kerusakan yang paling hebat adalah marak dan menyebarnya kesyirikan di mana-mana. Tentu saudaraku seiman yang semoga Allah memuliakan, rahimani wa rahimakumullah dan ya Allah yakum, berbicara tentang manfaat artinya produktif. Seorang muslim yang produktif tidak melulu urusan dunia, tidak melulu urusan dunia. Kenapa? Kebermanfaatan seorang mukmin itu bukan hanya sekedar dunia. Saya ingatkan kembali, kalau maksud dari produktivitas itu hanya sekedar mendatangkan manfaat dunia, apalah pentingnya kita sebagai seorang mukmin yang meyakini bahwa kampung akhir kita adalah akhirat kelak, di mana kita mempersiapkan amal di dunia ini untuk akhirat, seperti layaknya orang-orang yang bertakwa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khaira zatit taqwa. Berbekallah kalian
di atas muka bumi ini dengan bekal-bekal yang baik. Wa khairu zadit taqwa, dan sebaik-baik perbekalan untuk menuju kampung akhirat adalah ketakwaan. Jadi upaya melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk diri kita atau kita menjadi seorang muslim yang produktif bukan dipandang dari sekedar sisi duniawi. Ini salah kaprah. Dunia hanyalah bonus. Dunia hanyalah kabar gembira yang Allah berikan setelah kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tanamkan baik-baik. Jadi, kalau seandainya seorang mukmin menerka bahwa arti produktivitas tinggi yang dilakukan oleh seorang mukmin hanya bersifat duniawi, maka tentu ini sangat tercela. Seperti bagaimana Allah mencela mereka yang orientasi hidup mereka, produktivitas mereka hanya ditujukan untuk urusan dunia. Allah menyatakan dalam surat Hud ayat 15 dan 16, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, barang siapa yang menginginkan di dalam kehidupan dunia saja dan perhiasannya, kemegahannya, ya, produktivitas yang tinggi yang dilakukan oleh seorang muslim hanya untuk tertuju dunia, maka Allah berikan dengan apa yang mereka amalkan, dengan apa yang mereka perbuat dari kebaikan-kebaikan ini, apa yang mereka inginkan dari kehidupan dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Terhadap dunia yang mereka harapkan, Allah tidak mencuranginya, Allah tidak menguranginya, Allah tidak mengambil jatahnya. Allah sempurnakan pemberian harapan mereka terhadap dunia ini. Ya, Allah tunaikan. Akan tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tapi mereka di dalam akhirat nanti tidak ada nasib bagi diri mereka kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan Allah hanguskan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang mereka lakukan dari amal-amal perbuatan, amal-amal saleh. Kenapa? Karena produktivitas mereka hanya diukur dengan nilai-nilai duniawi. Sementara produktivitas yang kita bahas adalah bagaimana seorang mukmin memberikan manfaat akhirat kepada dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Seperti layaknya kita menyimak firman Allah, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kebermanfaatan. Ini yang mendatangkan manfaat untuk diri kita. Maka mengisi waktu luangnya seorang mukmin ada kaitannya dengan akhirat. Kenapa? Karena dunia hanya sekedar menawarkan kecewa, hanya sekedar menawarkan pertikaian, kelelahan, tak berujung dengan kesuksesan. Berbagai urusan dunia selalu dihadapkan dengan peliknya hidup. Tapi ketika kita berbicara tentang bagaimana produktivitas kita terarah untuk akhirat, bukan untuk duniawi, maka kita akan mendapatkan jiwa kita tentram, jiwa kita tenang, hati kita penuh dengan kedamaian, dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencurahkan kehidupannya untuk ukhrawinya, untuk akhiratnya, niscaya Allah akan datangkan dunia untuk dirinya. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, Masya Allah. Berarti produktif di sini erat sekali kaitannya dengan bagaimana kita mencari sebanyak-banyak bekal di dunia ini saja. Dan tentu saja sebaik-baik bekal yang kita cari sebagai perbekalan kita memasuki atau menginjak dunia akhirat adalah bekal takwa tentunya. Kita mencari bekal takwa, dan usaha untuk kita mencari bekal takwa tersebut adalah dengan menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tadi Ustadz mencontohkan juga di Quran surat At-Tahrim ayat 6 saja tentang bagaimana tentunya seorang kepala keluarga harus bisa mendidik keluarganya agar terhindar dari api neraka, dan ini adalah sebuah kebermanfaatan untuk keluarganya ya, agar terjaga dari api neraka, dan bagaimana tentunya satu keluarga bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sepakat di sini bahwa orientasi dari produktivitas itu adalah orientasi akhirat saja. Tetapi kita juga tidak berarti menyisihkan dunia. Iya, betul sekali, mengesampingkan dunia saja, karena ada proses di situ yang perlu dilalui sehingga kita juga tidak mengesampingkan dunia. Dan bahkan aktivitas yang kita kerjakan berupa atau yang sifatnya duniawi itu bisa nggak sih kita niatkan gitu untuk orientasi akhirat. Dan
bagaimana sebetulnya manajemen waktu agar bisa dilalui dengan perkara-perkara yang produktif dan seberapa meruginya gitu ya jika seorang muslim melewatkan waktu yang diberikan kepadanya itu begitu saja tanpa adanya kebaikan gitu. Baik, bismillah. Seorang mukmin itu pasti mengenali kehidupannya dan tujuan daripada hidupnya. Ya. Adanya kegiatan positif yang mendatangkan manfaat dunia dan akhiratnya adalah satu sikap bahwa orang tersebut sadar akan tujuan hidup. Jadi orang yang nggak tahu tujuan hidup, pasti mereka tidak akan mampu menghadirkan perbuatan-perbuatan yang punya nilai positif untuk dirinya dan masa depannya di akhirat nanti. Ya. Tidak akan pernah mampu. Kenapa? Karena dia terorientasi bahwa hidup itu sekedar dunia dan manfaat itu hanya sekedar dia lakukan dengan urusan dunia. Ini salah kaprah. Adapun yang harus kita tanamkan di sini bahwa produktivitas yang dilakukan oleh seorang mukmin itu berpacu dengan roda berputarnya masa. Artinya masa, waktu. Karena kita diingatkan oleh Allah tentang waktu di dalam surat Al-Asr. Maka kita pun akan melihat seberapa banyak waktu yang kita luangkan, yang kita curahkan untuk manfaat akhirat kita. Terkadang kalau berbicara akhirat itu hanya sekedar untuk sholat, ternyata waktu untuk sholat tidak begitu lama dibandingkan waktu kita dalam bercengkerama, bersenda gurau, atau makan, minum, bermain, dan sebagainya. Sungguh perbandingan yang tidak seimbang. Dia lakukan sholat di waktu yang sangat sedikit, sementara di luar sholat dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat begitu banyak. Jadi berbicara tentang produktivitas seorang mukmin tentang akhiratnya adalah berbicara bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, memanfaatkan waktu dengan baik tentu ada metode yang harus kita tanamkan. Yang pertama, mengenali tujuan hidup. Kalau kita tidak mengenali tujuan hidup, maka kita tidak akan bisa memanfaatkan waktu. Kalau kita tidak bisa mengenali tujuan hidup, maka kita tidak akan memberikan sedikit pun manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Oleh karenanya, tetapkan dan buka cakrawala berpikir kita bahwa tujuan hidup manusia adalah ibadah. Maka ketika dia punya konsekuensi bahwa dia sudah punya tujuan hidup dan tujuan hidupnya adalah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata, maka aktivitas yang dia lakukan berupaya untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap saat dia bekerja, dia berbuat, dia menyelesaikan waktu demi waktunya agar Allah ridha terhadap dirinya. Maka tips yang pertama adalah berarti mengenali tujuan hidup kita. Poin yang pertama. Poin yang kedua, agar kita punya manfaat, kita punya tujuan yang lain daripada tujuan hidup. Artinya di saat kita sebagai seorang pelajar, maka kita akan punya tujuan menuntaskan studi kita dengan baik. Ketika kita sebagai seorang pengusaha, pedagang, pekerja, kita akan menjalankan seluruh aktivitas kita punya tujuan memberikan manfaat untuk diri kita. Maka dia tidak akan sia-siakan waktu yang berlalu pada dirinya. Seperti orang mengenali begini. Kalau dalam 1 jam dia menghasilkan, ini kalau perumpamaannya dunia ya. Yeah. Kalau dalam 1 jam dia bisa menghasilkan 1 juta dengan syarat dia harus tetap duduk di bangku di bangku ini meskipun keadaannya tidak enak, meskipun keadaannya tidak nyaman, tapi
ketidakenakan dan ketidaknyamanan duduk di bangku ini selama 1 jam tadi mendatangkan nilai berupa apa? Uang sebesar 1 juta. Ya. Maka apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Rela ya. Dia akan rela. Akan berusaha menahan ketidaknyamanannya, ketidakenakannya. Sekedar untuk mendapatkan apa? 1 juta dalam waktu 1 jam. Nah, maka kita pun begitu. Di saat kita punya tujuan hidup berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingin menuntaskan setiap perkara hidup kita dan tujuan hidup kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencanangkan kalau 1 detik itu mendatangkan surga Allah, kalau 1 detik itu mendatangkan ridha Allah, kalau 1 detik itu mendatangkan ampunan Allah, kalau 1 detik itu menjadi seorang mukmin yang bermanfaat, maka dia tidak akan pernah menyanyiakan banyaknya waktu berlaku pada dirinya tanpa ada hasil dan manfaat yang diberikan oleh dirinya. Kita diingatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Dari baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni. Dia akan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Gak ada manfaatnya, dia akan tinggalkan. Karena apa? Dia mengenali betapa waktu itu adalah emas. Kemudian yang ketiga, agar waktu yang berlaku pada diri kita itu penuh dengan manfaat, maka tanamkan bahwa waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Oke. Ya, waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Sehingga inilah kesempatan kita. Inilah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Jangan sia-siakan apa yang Allah berikan. Kemudian yang keempat, yakinlah bahwa ketika kita dihadapkan dengan kematian, maka penyesalan itu akan selalu ada. Jangan menjadi orang yang menyesali karena kita tidak berbuat. Jangan menjadi orang yang penuh dengan penyesalan karena kita menyanyiakan waktu begitu saja berjalan. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang harus kita tanamkan. Iya, Masya Allah, menarik sekali tentang tadi tips ya, bagaimana kita bisa menjaga produktivitas bagi kita sebagai seorang muslim gitu ya, kepada apa yang harus kita lakukan gitu ya, dan juga kita mengenali ya tujuan dari hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi poin yang pertama tentang bagaimana manajemen waktu agar bisa dilalui dengan perkara-perkara yang produktif ya. Dan tadi saya juga menyampaikan tentang betapa meruginya jika terlewati begitu saja tanpa adanya kebaikan ya, waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam sehari ya, juga memberikan poin positif tersendiri ya, agar kita menjadi orang-orang yang produktif ya. Di samping kita tadi mengenali tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mengetahui bahwa seorang yang paling mulia gitu ya, atau yang paling spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Lantas bagaimana Ustaz orang-orang soleh terdahulu ya? Kita juga pengen dikisahkan atau bagaimana diceritakan supaya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisahnya orang-orang soleh terdahulu, Ustaz, tentang bagaimana mereka memanfaatkan waktu dengan baik sehingga output dari produktivitasnya itu bermanfaat buat orang banyak, Ustaz. Ya, bismillah. Kalau bicara memanfaatkan waktu, perlu kita akui secara jujur, secara fair ya, bahwa kita ini kalah ya dengan mereka orang-orang yang saleh yang telah mendahului diri kita. Kita lihat, kalau kita melihat para pejuang Islam yang mereka berjuang untuk menghalau penjajah Belanda di negeri di negeri ini, maka mereka adalah orang-orang yang selain mereka berdakwah, selain mereka berjuang, mereka mengisi waktu-waktu luang mereka dengan apa? Sesuatu yang bermanfaat untuk dunia mereka dan akhirat mereka, karena mengenali tentang kehidupan ini. Ketika kita memandang orang-orang saleh di antara para ulama, bagaimana mereka mengisi waktu mereka,
maka kita dapatkan poin yang cukup tertinggal dengan diri kita. Artinya kita ini tertinggal dari diri mereka. Kita dapatkan seorang imam ya ditanya. Itu Imam Malik. Ya, Imam Malik ditanya, "Wahai imam, jika engkau mengetahui bahwa ajalmu sebentar lagi akan tiba. Ajalmu sebentar lagi akan tiba. Apa yang kau lakukan di masa ajal itu akan tiba?" Sambil menunggu masa ajal tiba, apa yang kau lakukan? Sementara engkau tahu ajal itu akan tiba beberapa saat kembali. Apa kata Imam Malik? "Usarrifuha li talabil ilmi." Aku akan manfaatkan waktu yang sedikit itu, dan aku mengetahui ajal itu akan tiba beberapa saat lagi, aku akan habiskan waktu itu untuk menuntut ilmu. Okay. Kenapa menuntut ilmu itu? Ilmu adalah jariyah. Ilmu adalah manfaat yang terus akan mendatangkan jariyah pada diri seseorang yang senantiasa menebarkan ilmu dan kebaikan. Maka lihat Imam Malik, "Usarrifuha li talabil ilm." Aku akan habiskan waktu yang tersisa itu untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian bagaimana ulama betapa giginya? Mereka mengetahui bahwa yang mendatangkan manfaat pada dirinya adalah ilmu. Karena ilmu mendatangkan manfaat pada dirinya, dia tidak menyanyiakan waktunya. Apa yang dilakukan oleh para ulama kita? Kita lihat Imam Syafi'i, dia membahas surat, ya, dari surat wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Menjadi apa? Beberapa bab daripada ilmu, ya, karena memang surat itu saja. Ya, karena memang melihat betapa pentingnya seorang mukmin terhadap waktu yang dia manfaatkan. Insyaallah. Ya, sehingga benar-benar kebermanfaatan itu ada. Para ulama kita ketika ditanya apa yang akan mendatangkan manfaat untuk apa yang harus dilakukan oleh seorang dirinya terhadap dirinya, maka apa dia lakukan? Bersedekah dengan dirinya dengan apa? Menghabiskan waktunya pada kebaikan. Ya, para ulama kita berpesan dan orang-orang soleh kita berpesan dahulu kala bahwa sedekahkanlah waktu yang Allah berikan untuk diri kita, apa? Sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Jadi melakukan kebermanfaatan untuk diri kita dengan waktu yang Allah anugerahkan pada diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat adalah bagian daripada sedekah. Nah ini kenapa? Karena memang secara umum Rasulullah SAW menyatakan likulli sulama minan nasi sadaqah. Kata Rasulullah, pada setiap gerak-gerik persendian manusia itu terdapat sedekah jika dalam pergerakannya waktu yang dilaluinya mendatangkan manfaat untuk dirinya dan orang di sekitarnya. Jadi gerakan tubuh kita itu punya sedekah semua, punya manfaat semua, maka dia akan memanfaatkan waktu yang ada dengan sesuatu yang paling manfaat. Dan sesuatu yang paling manfaat di dalam kehidupan dunia ini adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kenapa? Kalau orang sudah sibuk dengan menuntut ilmu, nggak akan ada buka yang namanya game online, ya, nggak akan menghabiskan waktunya dengan motor-motoran, ya, mobil-mobilan, artinya ikut geng motor dan sebagainya, tidak ada. Dia sibukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang bermanfaat, maka dia datangkan manfaat itu untuk dirinya dengan mengisi waktu-waktu yang luang dengan apa? Sesuatu yang bermanfaat. Maka dari itu pepatah Arab mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan bagaikan pedang. Jika engkau bisa memanfaatkannya, maka dia akan bermanfaat untuk dirimu. Pedang akan bermanfaat untuk diri kita di saat kita bisa menggunakan pedang itu. Tapi di saat kita tidak mampu menggunakan pedang itu, maka pedang itu akan menggoreskan luka untuk diri kita. Minimalnya itu, maksimalnya membinasakan diri kita, artinya senjata makan tuan. Nah,
barulah dia sadar akan betapa manfaatnya waktu. Ma'adzanallah, semoga Allah memberikan taufik kepada diri kita untuk senantiasa mengisi waktu luang kita dengan waktu-waktu yang bermanfaat. Iya, Masya Allah ya. Demikian tadi tentang bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran ya dari orang-orang soleh terdahulu ya, tentang bagaimana mereka memanfaatkan waktu dengan baik ya, sehingga output produk dari apa yang dilakukannya itu, apa yang dikerjakannya itu bisa memberikan manfaat buat orang banyak ya. Dan tentu saja kita tahu ya bahwa ilmu yang dipelajari juga ini menjadi kunci utama ya, tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan bahkan untuk dirinya sendiri. Ya, di era sekarang ini kan ini saja menarik juga apa yang dilakukan oleh mungkin konten-konten kreator yang mereka istilahnya sudah berhijrah itu saja. Mereka itu kan istilahnya mencoba untuk memberikan atau menghadirkan yang terbaik, yang sesuatu yang bermanfaat gitu buat umat Islam, buat teman-temannya yang belum hijrah, atau mungkin buat para subscriber yang menonton videonya, ataupun hal-hal yang bisa memberikan manfaat lah intinya dari para konten kreator tersebut. Tapi ada kalanya mereka juga seperti dihantui perasaan bahwa ini kan mereka kan bukan ulama gitu ya, bukan penuntut ilmu juga, tapi mereka ingin menjadi bermanfaat buat orang lain. Bagaimana Islam mengatur hal seperti ini agar mereka juga tetap memberikan sesuatu yang bermanfaat, konten-konten mereka juga bisa bermanfaat buat orang lain dan dinikmati, sehingga bisa juga sekaligus menyebarkan ilmu gitu. Tapi itu tadi ada perasaan bahwa ini kita bukan ulama nih, kita bukan seorang penuntut ilmu, tapi kita berusaha untuk itu gitu ya, untuk senantiasa belajar gitu ya. Ada perasaan bahwa rasanya tidak pantas nih kita menyampaikan hal ini gitu. Rasanya bukan seorang yang istilahnya bukan kapabilitasnya lah untuk menyampaikan hal-hal perkara-perkara tentang agama seperti itu. Bagaimana Islam memandang hal ini, Ustaz? Iya, bismillah. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita harus mengenal dulu arti produktivitas. Artinya kita ini makhluk yang produktif ya. Yeah. Makhluk yang produktif. Kita mengenali dulu arti kata produktif. Berarti mendatangkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat. Maka perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat pasti akan ada dhawabitnya, artinya unsur-unsur yang mendatangkan manfaat itu sendiri. Yeah. Jadi tidak mungkin begitu aja berlaku. Nah, di antara salah satu kita bersikap produktif, kita mengenali siapa diri kita. Oke. Ya, karena kalau kita melaju dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan kecepatan yang kita miliki, yeah, berakibat fatal, yeah, berakibat tidak baik. Karena produktif itu kaitannya dengan memberikan manfaat, maka tolak ukurnya adalah sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Karena harus sesuai dengan kemampuan kita, kita harus mengukur diri. Saya tidak bisa memukul orang sekali pukul jatuh. Okay. Tapi bagi kawan saya, dia bisa memukul seseorang dengan satu kali hantaman saja. Karena dia punya kapasitas. Dengan kapasitas yang dimilikinya, dia bisa berlaku apa. Okay. Nah, maka dari itu dakwah bukan semata-mata milik ulama. Dakwah bukan semata-mata milik ustadz. Dakwah bukan semata-mata milik kiai. Dan dakwah bukan semata-mata milik aktivitas sivitas dakwah, ya. Tidak. Okay. Tapi dakwah itu menjadi beban yang Allah bebankan kepada kita semuanya. Okay. Ya. Hal ini ditenggarai dengan firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Ya. Kita ingin mendapatkan kebaikan dari menyampaikan kebaikan. Kita ingin mendapatkan ganjaran pahala dari apa yang kita sampaikan daripada sebuah kebaikan.
Maka dari itu berdakwah adalah jalan kebaikan. Tidak hanya terbatas dakwah itu kepada mereka yang jadi ulama, mereka yang jadi ustadz, mereka yang notabene kiai, mereka yang notabene santri. Tidak. Selama pintu dakwah itu adalah dalam rangka menyeru manusia kepada kebaikan, maka itu semuanya senantiasa terbuka sampai akhir zaman kepada siapapun. Tapi ingat, tahu kapasitas diri. Oke. Ya. Karena produktif itu berkaitan dengan mengukur kapasitas diri, maka kita berlaku sesuai dengan kapasitas kita. Tidak mungkin dong seorang artis karena dia sudah berhijrah kemudian dia jadi ulama. Nggak mungkin. Oke. Belajar dari mana? Kan gitu. Maka dia sesuai dengan kapasitasnya. Saya yakin orang yang baru hijrah dan orang yang baru mengenal Islam punya semangat tinggi untuk mengajarkan Islam kepada orang lain. Maka kita pun di saat hendak mengajar, kita diingatkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada kitab yang dikarang oleh beliau adalah bekal seorang dai. Oke. Dari situ kita punya kapasitas, dari situ kita mengukur kapasitas diri kita. Kalau kita tidak mampu, ya nggak boleh kita mengada-ada. Karena apa? Faqidu syai' la yu'ti. Dia tidak memiliki sesuatu, tidak pasti tidak akan bisa memberi sesuatu. Ya, maka melihat kapasitasnya. Kalau kapasitasnya sebagai artis, dulunya artis dan kemudian dia hijrah, ya sesuai dengan kemampuannya. Oke. Tidak ditanya tentang hukum fikih, tidak ditanya tentang beberapa khilafiyah di antara para ulama. Tidak, karena apa? Dia hanya artis. Dia hanya memberikan motivasi, dia hanya memberikan sesuai dengan kapasitasnya. Dia bisa memberikan ikut andil dalam berkontribusi besar pada medan dakwah ini sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kalau kita katakan di radio ini ya, atau di televisi ini punya banyak kru, nggak mungkin semuanya jadi pembicara, nggak mungkin semuanya jadi host, nggak mungkin semuanya jadi cleaning service, tidak mungkin semuanya jadi operator, kan tidak mungkin. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, idza usidal amr ila ghairi ahli fantadhirus sah. Apabila dibebankan sebuah perkara kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Oke. Ya, berarti bagaimana sikap seorang diri kita melihat seorang artis yang hijrah? Ya sudah, kita bersyukur dia hijrah. Ketika dia kemudian mengisi konten-konten dakwah, maka cukuplah kita tidak mengambil dari mereka apa yang melampaui dari kemampuan mereka. Selagi kita bisa melihat bahwa di dalamnya ada kebaikan dan berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah serta para sahabat dalam memahami keduanya, maka kita ambil. Ya, sebagai nilai tambah, artinya sebagai nilai tambah bahwa seorang yang dahulunya berada pada sebuah kehidupan artis, selebritis, mampu keluar dari roda kehidupan atau rotasi kehidupan itu menjadi seseorang yang memperdalam agama. Ini mungkin sangat jarang di dunia selebritas, di dunia selebriti ya. Maka kita hanya mendengarkan, kita hanya berbagi dengan mereka sesuai dengan kapasitas mereka, jangan melampaui batas. Wallahu ta'ala bishawab. Oke, Masya Allah. Jadi selagi masih dalam koridor syariat dan sesuai dengan kapabilitasnya saja, ini dibolehkan saja. Boleh. Jadi bagaimana mereka influencer gitu ya? Iya, karena berkontribusi terhadap dakwah ini adalah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada siapapun. Iya, jadi dakwah ini sebetulnya memang tanggung jawab kita bersama saja sebagai seorang muslim. Cuman bagaimana kita bisa caranya masing-masing tentu memiliki cara yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas dan juga kemampuannya. Ya, kita juga kadang suka bereuforia Ustaz, dengan misalnya maraknya artis yang berhijrah ya. Memang manusiawi saja, ada perasaan senang gitu ya. Tapi wajar saja euforia seperti ini, sehingga ketika mereka ada
ya memang dalam hijrah itu kan tidak bisa langsung 180 derajat menjadi orang baik Ustaz ya. Ya. Kadang di tengah perjalanan mereka berhijrah juga masih ada penyimpangan-penyimpangan yang bahkan balik lagi ke dunia yang awalnya gitu ya. Sehingga itu menumbuhkan kekecewaan bagi mereka yang sebelumnya bereuforia gitu Ustaz. Ini dibenarkan Ustaz dalam syariat kita memiliki perasaan euforia yang maksudnya berlebihan atau perasaan senang yang wah senang nih artis ini hijrah misalnya. Tapi juga di sisi lain kita merasa kecewa ketika si yang bersangkutan ini atau influencer ini kembali ke dunia awalnya. Sebagaimana dulu mungkin para sahabat juga merasa senang saja ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya masuk ke dalam Islam. Nah, kadang ada juga yang menggunakan dalil seperti itu, Ustaz. Iya. Euforia artinya meluapkan kegembiraan, ya, kesenangan setelah adanya kabar yang mempengaruhi emosi dirinya untuk meluapkan kesenangan tersebut terjadi, ya. Ini sangat wajar karena memang kita itu punya punya kebiasaan. Orang yang kita suka jadi penggemar, orang yang kita gemari, kemudian dia berada pada jalan dakwah yang sama dengan diri kita, wajar seseorang itu beryuforia, artinya meluapkan kegembiraannya dan kesukacitaannya, tapi memiliki batas, memiliki batasan dan aturan, tidak akhirnya euforianya berlebihan. Ya, tidak boleh, tetap harus ada batasan. Nah, apakah itu melanggar etika atau aturan? Tidak. Para sahabat ketika melihat sahabat suku Quraisy atau suku-suku yang lainnya di Jaziratul Arab menyadari dan menyadari akan betapa benarnya ajaran Islam, kemudian mereka bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, mereka mendapatkan masing-masing di antara mereka bergembira, ya, dan tidak menilai begitu dalam sampai apakah ini syahadatnya bohongan apakah enggak, ya, dia terima. Dan dia akan menyukai hal ini sebagai ukhuwatul Islam, sebagai persaudaraan di dalam diri kaum muslimin. Nah, kemudian apakah dengan euforia itu menyebabkan diri kita berlebihan dalam menyikapi para selebritas itu? Maka ini tidak boleh, ya. Kita tetap diberikan batasan, jangan sampai berlebihan. Kita punya kapasitas, kita punya kemampuan. Kita punya takaran diri sendiri. Ya, kita mampunya makan satu piring, ya satu piring. Nggak boleh kita 2 piring. Kita makannya setengah piring. Jadi euforia itu wajar selama euforia itu tidak dilampiaskan, tidak dipuaskan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab. Oke, Masya Allah. Terakhir Ustaz, bahwa seorang muslim itu kan katanya harus memiliki 4 hal, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar Ustaz ya. Sebagaimana tadi disinggung juga di pertengahan Ustaz ya, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Atau ini menjadi barangkali apa yang harus dikerjakan oleh seorang muslim ini, ya harus melewati 4 hal ini Ustaz ya. Artinya 4 perkara ini harus ada pada diri seorang muslim. Nah, bagaimana mungkin sekaligus juga kesimpulan atau penutup kajian kita di pertemuan malam hari ini Ustaz, ketika ilmu itu sudah didapatkan, namun kita terlebih dahulu menyampaikan sebagai usaha kaitannya dengan produktivitas tadi, usaha kita memberikan manfaat buat orang lain gitu ya. Jadi artinya ketika ilmu sudah kita dapatkan, tapi kita tidak menuju ke yang kedua dulu, langsung ketiga nih Ustaz. Ilmu disebarkan dulu, baru kita buat motivasi juga ketika pesan dakwah yang kita sampaikan kepada orang lain itu dikerjakan juga oleh orang lain, sehingga kita termotivasi untuk juga mengamalkan. Jadi ada istilahnya feedback. Ada feedback yang bisa dirasakan Ustaz, ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Boleh nggak Ustaz cara-cara seperti ini Ustaz? Ya, bismillah. Cara yang demikian adalah cara yang wajar dan diperbolehkan, ya. Selama memang
kita pun diingatkan oleh Allah, fastaqim kama umirt, ya. Beristiqomahlah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu. Wa in taba ma'aka, apabila bertobat bersama dirimu, wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Jadi segala sesuatunya tidak boleh melampaui batas. Sebagai kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam kesempatan malam hari ini, bahwa menjadi muslim yang produktif itu berarti muslim yang mengetahui kapasitas hidupnya. Dia akan berperan sesuai dengan kapasitas dirinya dalam mendatangkan kebaikan-kebaikan dunianya dan akhiratnya. Maka dia akan melaksanakan sesuai dengan kapasitas yang kemampuan yang dimilikinya. Dia berlaku apa yang semestinya berlaku dari hal-hal yang bermanfaat. Dan kemudian untuk menjaga nilai dari seorang muslim yang produktif ini, dia pun menjaganya dengan memperbanyak ilmu dan amal serta mulazamat ala taqwa, dan dia tetap senantiasa menyertai dirinya dengan ketakwaan. Ini yang harus kita tanamkan baik-baik agar kita menyadari betul betapa pentingnya menjadi muslim yang produktif. Wallahu ta'ala alam bisa. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan ya tentang bagaimana kita menjadi muslim yang produktif ya. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran ya tentang poin-poin yang tadi disampaikan, agar kita mengetahui tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita prioritaskan aktivitas-aktivitas akhirat kita ya, aktivitas yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengusahakan untuk kita bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita untuk mencari sebaik-baik bekal kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu bekal takwa. Dan itulah tentu saja produktivitas yang dimaksud ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang bermanfaat, minimal buat diri kita sendiri dan juga lebih-lebih buat orang lain yang ada di sekitar kita tentunya. Menjadi muslim produktif, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bersama-sama menjalani kehidupan di dunia ini dengan mencari bekal takwa itu sendiri sebagai usaha bagi kita untuk menjadi muslim yang produktif. Saya Hafid dan juga Ustadz Indra Sudrajat serta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.